Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah hamdan insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ala alihi washabbihi ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Apa lagi? Wa annal mu'minina yarawna rabbahum fil jannati bi absarihim ngalama yaliku bijalalihi wa qudsi kamalihi. Dan beriman dan yakin bahwa sungguh orang-orang beriman akan melihat Tuhan mereka yaitu Allah di dalam surga dengan penglihatan mereka sesuai dengan sesuai dengan keagungan Allah dan kemahasucian kesempurnaan Allah. Jadi percaya bahwa orang-orang beriman nanti kalau masuk surga, sudah masuk surga, bisa melihat Tuhannya dengan penglihatan mereka. Cara melihatnya ya sesuai dengan keagungan Allah dan kemahasucian sempurnanya Allah. Wa ayyata kita fadla ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tartibihim dan mengiktikati, meyakini keutamaan para sahabat Nabi, para sahabat Rasulullah SAW, dan urutan-urutan mereka di umat yang terbaik, orang yang terbaik, itu adalah di zaman Rasulullah. Setelah Rasulullah, manusia yang sempurna, itu manusia atau kelompok manusia terbaik itu adalah para sahabat Rasulullah sesuai dengan nomor urutan-urutannya. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa nomor 1 itu Abu Bakar As-Siddiq, nomor 2 Umar bin Khattab, nomor 3 Utsman bin Affan, nomor 4 Ali bin Abi Thalib, dan yang lain-lain di samping Ahlul Bait keluarga Rasulullah. Kemudian ada Ahlul Badar, sahabat-sahabat Rasulullah yang ikut perang Badar, itu punya kedudukan yang khusus. Kemudian sebelum Ahlul Badar itu ada 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga, ya. Kemudian ada Ahlul Badar itu 313 dalam satu riwayat. Dalam satu pendapat lain mengatakan 315 sahabat. Kenapa hitungannya bisa 313, 315 lah? Orangnya sama sebenarnya, cara menghitungnya aja. Tuh. Nah, karena sahabat itu adalah kelompok orang yang terbaik setelah kesempurnaan Rasulullah. Setelah sempurnanya Rasulullah, maka tidak ada orang yang berhak mengkritik sahabat. Yang berhak mengkritik sahabat itu ya sesama sahabat. Karena itu adalah santri-santrinya Rasulullah, murid-muridnya Rasulullah, sampai disebut sahabat. Wa annahum ngudulun,
Dan bahwa sahabat itu semuanya adil, khiyarun dan terpilih, baik-baik. Umana'u dan bisa dipercaya. La yajuzu sabbuhum, tidak boleh memaki mereka. Walal qadhu, dan tidak boleh mencela mereka fi ahadin minhum, salah seorang saja di antara para sahabat. Ya, perbedaan pendapat antar sahabat itu biasa, dalam politik malah sampai terjadi fitnah, peperangan. Misalnya antara Sayyidina Ali dengan siapa? Setelah Sayyidina Ali itu apa? Setelah Sayyidina Husain yang berkuasa, Muawiyah. Nah, itu kan terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam, bahkan antar pengikutnya sampai perang. Kemudian antara pengikutnya Sayyidina Husain dengan Muawiyah, nah, terjadi pertempuran. Nah, itu kan fitnah yang memang oleh Rasulullah sudah disampaikan jauh hari bahwa nanti akan ada fitnah begini dan begitu. Salah satu yang dibisiki Rasulullah itu kan Salman Al-Farisi. Nah, jadi Salman ya nggak kaget ada peristiwa. Nah, itu akibat adu domba fitnah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya pada bener ya, Sayyidina Ali ya bener, Muawiyah ya bener, itulah. Jadi nggak boleh. Kalau Syiah itu kan menyalahkan Muawiyah, bahkan yang keras malah menyalahkan sahabat-sahabat yang lain seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Jadi konflik antar sahabat, perbedaan antar sahabat itu memang kehendak Allah dan ada hikmahnya tentu saja. Tapi bukan wilayahnya kita untuk mencela atau memaki atau mengkritik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal khalifatal haqqa ba'da Rasulillah SAW Abu Bakrin Siddiqu, summa Umarul Faruqu, summa Utsmanus Syahidu, summa Aliyun Al-Murtada radhiyallahu ta'ala anhum. Dan bahwa khalifah yang hak, yang benar, pengganti yang benar setelah Rasulullah SAW, urutannya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Al-Faruq. Al-Faruq itu pemisah antara yang hak dan yang batil. Kemudian Sayyidina Utsman Asy-Syahid, yang syahid. Kemudian Sayyidina Ali Al-Murtada, yang diridhai radhiyallahu ta'ala anhum. Ada satu lagi Sayyidina Husain. Kemudian kalau Muawiyah itu kan sudah sebutannya lain lagi, itu kan imperium, udah imperium. Wangan ashabi Rasulillah SAW ajmaina, dan juga dan juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW semuanya. Wanganit tabi'ina, dan para tabi'in, muridnya para sahabat. Lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Iki piye maksudnya? Iki apa kaitane? Wayak takida ya. Wayak takida. Apa wayak takida? Oh, wayak takida fadlu ashabi Rasulillah ya. Dan meyakini keutamaan sahabat Rasulullah dan dengan urutan-urutan seperti itu, dan juga semua sahabat Rasulullah SAW dan juga para tabi'in, para pengikut mereka yang meneruskan kebaikan mereka sampai hari kiamat. Wa anna mahum, dan juga di antara kita
yang menyertai tabi'in birahmatika Allahumma ya arhamar rahimin. Wahyu itu kan sudah tidak turun, ya. Kalau para nabi itu mendapat wahyu, ya. Nah, para pengganti nabi, para ulama, para wali itu mendapat ilham. Nah, itu dah istilahnya ilham. Dan oleh karena kewahyuan itu sudah berhenti, tidak ada turun wahyu lagi, maka kenabian juga sudah ditutup oleh Rasulullah. Tapi kalau makom sahabat itu masih tetap. Benar. Yang namanya sahabat Nabi itu asalkan siapa saja yang membantu Rasulullah itu bisa dikatakan sahabat Nabi. Nah, bahkan bisa dikatakan keluarga Nabi. Nah, maca salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi misalnya. Dan juga keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu secara khususan mengacu kepada Ahlul Bait. Nah, Ahlul Bait itu ya Khadijah Al-Kubra, kemudian Fatimah Az-Zahra, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Hasan dan Husain, dan putri Rasulullah yang lainnya sama suami, dikhususkan itu, kemudian melebarnya ke putri-putri Rasulullah yang lain bersama suami dan anak-anaknya. Kalau diluaskan lagi ya semua orang yang membantu Rasulullah, yang mengimani Rasulullah, yang membantu dan kemudian membantu meneruskan apa yang dilakukan Rasulullah itu masuk keluarga. Ada ulama mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan seperti misalnya Guru Sekumpul itu mengatakan menjadi sahabatnya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, dan keluarga Nabi itu mengacu pada Ahlul Bait wa ashabihi ajmain, dan sahabat-sahabat Rasulullah khususnya mengacu kepada orang-orang yang langsung dididik oleh Rasulullah, dan juga umumnya siapa saja yang meneruskan membantu pelaksanaan dari tugas Rasulullah, yaitu para ulama ul akhirah tentu saja. Ini sarentek lagi. Nah, untuk membantu Rasulullah tentu saja harus tahu dulu siapa Rasulullah, percaya tahu apa yang dikehendaki oleh Rasulullah, entah apa perintah dan larangannya, kemudian melaksanakan, kemudian baru bisa membantu. Khatimatul khatimah, penutupnya penutup. Wah, penutup saiki penutupnya penutup. Watas tamilu ngalasab ngati ahadisa tahtawi ala hikamin jami'atin. Di dalam khatimatul khatimah ini ada 7 hadis yang mengandung hikmah-hikmah yang menyeluruh, wa mawangidun nafi'atin, dan nasihat-nasihat yang bermanfaat, min hadisi Rasulullah SAW, dari hadis Rasulullah SAW. Al hadisul awalu, hadis yang awal yang pertama, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku telah mendengar, kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna bana adama la fi ghaflatin amma khuliqa lahu. Sungguh anak cucu Adam, manusia, itu benar-benar di dalam kelalaian dari tujuan penciptaannya.
Annallaha idza arada khalqahu qala lil malaki, bahwa ketika Allah menciptakannya, Allah telah berfirman kepada para malaikat, uktub rizqahu, uktub asarahu, uktub ajalahu, uktub orang nggo kaf ya kafe, uktub syakian au sa'idan, tuliskanlah untuk orang ini rezekinya, tuliskanlah umurnya, tuliskanlah saat kematiannya, tuliskan juga celaka atau keberuntungannya. Sumayartafi'u dalikal malaku, kemudian malaikat-malaikat itu pun naik. Summa yuwakilullahu bihi malaka ini, kemudian Allah mewakilkan untuk anak Adam itu dua malaikat, yaktubani hasanatihi wa sayyiatihi, yang menuliskan kebaikan dan keburukannya, menuliskannya, merekam. Fa idza hadarahu al-mautu, ketika kematian telah datang kepada hamba itu, kepada anak Adam itu, anak cucu Adam itu, irtafanga dzanikal malakani, maka kedua malaikat itu pun naik ke langit. Waja'ahu malakul mauti, dan datanglah kepada orang itu malaikat pencabut nyawa, malaikat kematian, liyak bida ruhahu, untuk mencabut ruhnya. Fa idza dakhala qabrahu radda ar-ruhu fi jasadihi. Nah, ketika dia telah masuk ke kuburnya, ruh itu dikembalikan kepada jasadnya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu, ruh dikembalikan ke jasad itu apakah jasad yang dipakai di dunia atau disediakan jasad yang berbeda di alam kubur? Ya wallahu a'lam. Tapi bahwa ruh itu dicabut, kemudian kalau orang itu sudah masuk alam kubur, itu ada kalanya setelah dikubur, masuk alam kubur, ada kalanya setelah mati langsung masuk alam kubur. Misalnya mati dimakan harimau, macan, mati dimakan ikan hiu misalnya, nah, kan nggak dikubur lagi itu. Ini kecelakaan itu misalnya pesawat jatuh, mayatnya itu seandainya tidak dievakuasi itu ya tidak apa-apa sebenarnya. Tapi kan nggak mantap loh, secara psikologis kan nggak mantap. Jadi dicari, mengeluarkan biaya banyak supaya bisa keluarganya bisa lihat lagi mayatnya. Tapi seandainya tidak ada evakuasi, ya tenggelam ya sudah. Ya. Itu kan orang itu masuk alam kubur. Nah, ketika di alam kubur, ruhnya dikembalikan lagi ke jasadnya. Yang dimaksud ruh dikembalikan ke jasadnya itu, apakah jasad yang dikubur itu atau jasad lain yang dimasukkan Rasulullah? Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Waja'ahu malakal qabri, dan datanglah kepada orang itu dua malaikat alam kubur. Famtahanahu, kemudian kedua malaikat itu menguji orang itu, memberi pertanyaan. Sumayartafingani, siapa Tuhanmu? Allah. Pertanyaannya gitu. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad SAW. Agamamu? Islam. Nah, ngono kuwi gampang-gampang ora kok. Pertanyaannya angel-angel gitu. Berarti kalau gitu gampang, ya gampang itu kalau jawaban itu kan yang muncul itu kan yang dilakukan, bukan di sini semua orang bisa ngaku, misalnya orang ateis bisa ngaku apa agamamu? Islam, bisa, bohong itu. Kalau dimaksud jawaban di sini itu kan sebenarnya pertanyaan dan jawaban itu kan ini pemberitaan mengenai keadaan orang itu waktu di alam dunia lah sebenarnya. Sumayartafingani, kemudian dua malaikat itu pun kembali naik ke langit.
Jangan salah paham nanti terus ruh itu kalau menurut hadis itu dikembalikan ke jasad ya, ketika orang itu sudah dikubur. Berarti kuburannya dibuat kasih kamera pakai sinar laser kan kelihatan tempat gelap. Coba, ya tidak terjadi apa-apa jasadnya itu. Kalau orang biasa ya lama-lama busuk selesai habisan itu tuh. Kalau orang soleh waliullah ya biasanya itu ya tidak harus dibuat utuh oleh Allah. Nah gitu aja. Kalau jero ubah ya belum tentu. Wis tau orang ya dianu kamera. Meskipun ada juga kejadian, misalnya kejadian nyata, orang habis dikubur kemudian karena sesuatu dan lain hal dibuka lagi kuburannya, nah ternyata badannya sudah hancur lebur. Lah itu kan cuma untuk peringatan lah sebenarnya. Peringatan bagi yang hidup. Nah, ternyata kuburannya digali lagi keluar api, lah itu kan peringatan saja bagi yang hidup. Itu kan pengalaman spiritual. Atau ada misalnya orang yang suka curang dalam ukuran tanah misalnya. Ketika mati dikubur nggak cukup badannya, lubangnya kuburan itu nggak pernah cukup, sudah dilebihkan panjangnya, coba lagi tetap nggak cukup, coba lagi tetap nggak cukup, ditambah panjangnya lagi tetap nggak cukup, ya terjadi benar itu. Itu kan sebenarnya peringatan dari Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah untuk yang hidup. Sama dengan talqin itu. Nah mati yang ditalqin, wahai fulan, misalnya namanya Dadap, wahai Dadap, kamu sudah mati, kan anunya kan begitu talqin itu. Kamu sekarang sudah mati, kamu sekarang sudah masuk alam barzah. Ya Dadap digituin, yang mati itu ya tahu aku yang jalani kok kamu. Nah itu maksudnya kan yang mendengar, untuk pelajaran bagi yang mendengar, yang masih hidup tuh. Dadap, kamu sekarang sudah mati, sudah dikuburkan, sudah masuk alam kubur. Nanti akan datang kepadamu dua malaikat yang akan bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ini sebenarnya untuk pelajaran bagi yang melayat itu, tah? Si mayit ya ngerti nek mati wong jenenge mayit. Dadap, kamu sekarang udah mati, cerewet. Nah, ngono mesti. Nek pancen tujuannya untuk si Dadap itu loh. Ya tujuannya kan bagi yang melayat itu. Oh iya ya, Dadap mati ya. Aku pun kapan-kapan juga akan mati. Kan ada? Bisa aja kapan aja mati. Yang penting siap. Ada. Yang namanya siap itu bagaimana? Ya percaya kepada Allah, kepada Rasulullah. Ya, sak kamat-kamat sebisa mungkin melaksanakan kebaikan yang bisa kita kerjakan. Karena masing-masing orang kan beda-beda kemampuannya. Ada? Terus banyak membaca sholawat Nabi. Ada. Tuh. Mohon syafaat Nabi, pertolongan Nabi. Nanti Nabi memberi lewat guru-guru kita, lewat guru kita, gurunya guru kita, gurunya guru kita. Dapatlah bagian. Nah, semuanya menjadi mudah kalau begitu. Yang penting berbuat baik. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni dan menyayangi kita, gitu aja. Karena memang Allah itu maha mengampuni, maha memaafkan, dan maha penyayang. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qamat as-sa'atu in hatta alaihi malakul hasanati wa malakus sayyiati, dan seterusnya. Kurang sidik sih ya. Dan ketika kiamat tiba, maka turunlah kepada orang itu malaikat yang dipasrahi mengenai perbuatan-perbuatan kebaikan, dan malaikat yang mengurusi perbuatan-perbuatan jelek. Fantasyata,
kitaban ma'kudan fi ngono ki. Kemudian kedua malaikat itu pun apa jenenge? Menyerahkan atau menggelarkan buku catatan amal yang kemudian dikalungkan di leher orang itu. Malaikat memberi semacam nek cara anu dikalungke, ini bukune dikalungke, buku kebaikan, buku keburukan. Ya tidak harus persis seperti itu, ngono lho. Ora bentuke kaya ora kudu buku, ngono to. Flash disk ya iso kan ngono to nek cara saiki. Nah, zaman Rasulullah menjelaskan ini kan adanya itu kan catatan kertas. Kertas saja belum begitu populer dulu. Lembaran-lembaran. Nah, zaman sekarang kan sudah ada flash disk, mungkin ada apa sing ming chip. Pasangi chip, dikalungi chip, iso to. Orang dulu iso ngaya lho, bukune catatane akeh banget lho. Nah iki piye anu. Nah, sekarang orang modern tahu bahwa catatan sebanyak apapun, rekaman sebanyak apapun itu bisa disimpan hanya dalam satu chip kecil. Sak jagung cilik ya iso isine. Nah, itu ta? Wes. Kalungke ya. Nek mau dikalungke kok catatan yang buruk-buruk itu dibuang aja itu. Ya ndak bisa nempel. Ini ki istilah itu gambaran yang diberikan Rasulullah, ora kok ya kudu tuh malaikat bekekeng gulumu nekak ngono kuwi ora kudu ngono kuwi to ya. Sama dengan misalnya darah mengalir itu kan digerakkan oleh malaikat sebenarnya. Jantung berdegup itu kan digerakkan oleh malaikat. Nah, misalnya ngono. Ora kok njur malaikat jembeng jantungmu rak ya ora to. Summa hadara mangahu wahidun saikun wa akharu syahidun. Apa lagi? Summa hadara, kemudian malaikat itu keduanya hadir bersama membawa catatan itu. Wahidun saikun, membawakan itu kepada orang malaikat yang menuntun, orang yang apa? Menyampaikan dan yang menyaksikan. Maksudnya begini. Malaikat itu ngetuk-tukan loh, membawa orang itu kepada sesuai dengan perbuatannya. Yang satu itu saikon yang melaksanakan, yang satu yang menyaksikan. Jadi setiap perbuatan kan ada pelakunya, ada saksinya. Sumakola Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna kuddamakum amron ngadiman ma taqdirunahu wasta'inu billahil azim. Sungguh di depan kalian ada perkara yang agung yang kalian tidak akan mampu untuk menghadapinya. Itu tadi itu loh. Mulai dari kematian, mulai dari yang lain-lain itu. Kalau kalian mengandalkan diri kalian itu kalian tidak akan mampu. Fasta'inu billahil azim. Maka oleh karena itu mohonlah pertolongan kepada Allah yang Maha Agung. Mohon pertolongan kepada Allah ya bentuknya ibadah itu. Salah satu yang mendesak untuk zaman sekarang. Untuk kalau kita mau tidur, itu membaca istighfar itu lah yang biasa kita laksanakan untuk diri sendiri, orang tua, orang Islam, orang beriman, semuanya itu lah. Nah, sebelum tidur membaca itu. Artinya kan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya kan bisa digabung astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih li walidayya
Wali ashabil hukuk, di wali-wali daya untukku dan untuk kedua orang tuaku. Kedua orang tua itu yang pertama itu kan ada orang tua akhirat, ada orang tua dunia. Orang tua akhirat itu adalah guru-guru ngaji kita. Orang tua dunia itu orang tua yang menjadi sebab kelahiran kita. Wali-wali daya, dan termasuk orang tua itu ya orang tuanya orang tua kita, orang tuanya orang tua kita, orang tuanya orang tua kita, sampai paling sedikit kan dalam satu pendapat tuh naik sampai 7 generasi. Begitu juga guru kita, gurunya guru kita, gurunya guru kita, gurunya guru kita, gurunya guru kita, naik 7. Wali daya, wali ashabil hukuk, wali ashabil hukukil wajibati alayya, dan aku mohonkan ampun untuk diriku, untuk orang tuaku dan orang-orang yang punya hak yang menjadi kewajibanku, istri, suami, anak, terus mungkin orang yang berbuat baik kepada kita, atau orang yang kita sengaja atau tidak sengaja pernah kita berbuat tidak baik kepada orang itu kan punya hak yang menjadi kewajiban kita. Wali jamil muslimin wal muslimat, dan aku mohonkan ampun untuk semua orang Islam laki-laki dan perempuan, wal mukminin wal mukminat, dan orang beriman laki dan perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ini arep turu diwaca ping 3. Insya Allah dengan itu nanti syafaat itu diberikan Rasulullah. Dzakarahu al-hafidhu as-Suyuti rahimahullah ta'ala fi syarhis sudur. Hadis tersebut dituturkan oleh Al-Hafidh Imam Suyuti rahimahullah ta'ala di dalam syarah as-sudur. Maqala akhrajahu Ibnu Abi Dunya wa Abu Naim. Imam Suyuti juga mengatakan bahwa hadis itu dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Abu Naim. Imam Suyuti, Syekh Jalaluddin As-Suyuti ya, dan penulis separuh dari kitab tafsir Jalalain. Dapat separuh, meninggal. Itu diteruskan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Maka disebut sama-sama Syekh Jalal. Maka kitab itu disebut Tafsir Jalalain, tafsir yang ditulis oleh dua Jalal. Nah, yang ajaib itu dari segi nek cara ilmu kepenulisan. Kan separuh-separuh nulisnya, separuh awal dan separuh belakang. Itu dari gaya bahasa, dari style, dari point of view, sama. Jadi seperti ditulis oleh satu orang, loh. Ada yang nulis 2 orang, tapi bagai pinang dibelah 2. Pinangnya apa orang ngerti ya? Pinangnya apa ngerti dah? Oh jambe to mian nggih. Tak kira pinangnya apa bayanganku. Enak, ntar golek. Mong jambe to. Jambe dibelah 2, bagai jambe dibelah 2. Aneh. Ajaib itu, enggak ada zaman sekarang enggak bisa misalnya nulis buku 1000 halaman, dapat 500 halaman kemudian meneruskan. Yang satu orang meneruskan yang 500 halaman, ya mesti beda nanti, gayanya beda, anunya beda. Ini Syekh Jalaluddin itu As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli itu 2 orang, 1 karya, dan tidak bisa dibedakan antara
Misalnya orang yang tidak tahu ini mana bagian yang ditulis Syekh Jalaluddin Asyuti, yang mana yang bagian yang ditulis Syekh Jalaluddin Al-Mahali, ya nggak bisa membedakan. Oh sama persis ya. Syekh Jalaluddin Asyuti itu meninggal si muda tuh. Kerjaannya cuma baca ibadah, baca Quran, baca kitab, nulis dan nulis. Sempat ngapa-ngapain. Umurnya kalau nggak salah sampai usia 27 tahun apa 37 tahun lupa. Belum kawin. Nah, santri mukim ya. Nek Syekh Jalaluddin Asyuti iki membaca atau menulis, santri mukim iki tidur atau ngegame. Modho dua pekerjaan. Saiki ngegame dikurangi ya ta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tsani wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.